Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Dwi Aldiafani dengan NPM 2503201011 dari Paralel C. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang sudah saya dan teman-teman semua pelajari pada Fisika Dasar 1, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yuk simak videonya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya membahas materi GLB dan GLBB. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan. Definisi dari jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperdulikan arah atau jarak ini termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Contohnya yaitu seseorang berjalan 5 meter ke utara, lalu 5 meter ke selatan. Jarak totalnya adalah 10 meter, jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, sekarang perpindahan. Perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, atau selisih kedudukan akhir dengan awal. Perpindahan ini termasuk besaran vektor yang mempunyai arah dan nilai. Contoh dari perpindahan yaitu seseorang berjalan 5 meter ke utara, lalu 5 meter ke selatan, kembali ke titik awal. Perpindahannya adalah 0 meter. Jika seseorang berjalan 5 meter ke utara, lalu 3 meter ke selatan, perpindahannya adalah 2 meter ke utara. Nah, kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Definisi dari kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi selang waktu atau waktu untuk menempuh jarak itu. Rumus dari kelajuan sendiri yaitu V sama dengan S per delta T. S itu jarak, delta T itu waktu atau selang waktu. Definisi dari kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu atau menem untuk menempuhnya. Rumusnya yaitu V sama dengan delta S per delta T. Delta S itu perpindahan dan delta T adalah waktu atau selang waktu. Kemudian percepatan. Percepatan bisa juga disebut dengan akselerasi. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan Kemudian percepatan dibagi menjadi dua, ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan yang terjadi selama selang waktu total terjadinya perubahan. Kemudian percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang terjadi selama selang waktu yang sangat singkat. Rumus dari percepatan sama dengan A sama dengan delta V per delta T. A itu percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu. Nah, sekarang GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Definisinya yaitu GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus. Arahnya tetap dengan kecepatan tetap. Jadi, GLB ini kan gerak lurus beraturan. Jadi, arahnya itu tetap dan kecepatannya itu juga tetap. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. S ini jarak. Nah, sekarang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, yang berarti kecepatannya bertambah atau berkurang secara teratur setiap detiknya. Nah, GLBB ini ada dua jenis, yaitu GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat itu percepatannya positif. Kalau GLBB diperlambat, percepatannya negatif. Nah, kalau GLB tadi kan rumusnya cuma satu. Untuk GLBB ini terdapat tiga rumus. Yang pertama itu VT sama dengan V0. Ini sebenarnya plus min. Karena kan GLBB ada dua, bisa dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat menggunakan plus, kalau diperlambat menggunakan min. Jadi rumus yang pertama atau persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus min AT. VT sendiri ini kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T adalah waktu. Kemudian yang rumus kedua
VT sama dengan V0 plus min AT. Untuk yang persamaan ketiga yaitu S atau jarak sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Mohon maaf, ini ada yang salah. Ini sebenarnya VT kuadrat sama dengan yang rumus kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AT. Untuk persamaan yang ketiga yaitu S. Ini untuk mencari jarak sama dengan V0T plus min setengah AT kuadrat. Ini sebenarnya rumusnya sama aja. Tergantung nanti diketahuinya di soal yang diminta seperti apa. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu setelah dihidupkan, sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah berjalan selama 20 second, mesin mobil mati dan berhenti 10 second kemudian. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, ini sudah diketahui. Ini bentuk soalnya masuk ke dalam GLBB atau gerak lurus berubah peraturan. Nah, ini yang diketahui itu sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti ini A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian T sama dengan 20 second. Nah, ini untuk T pertama, ini untuk T kedua, 10 second. Yang ditanya adalah jarak. Berarti kita menggunakan persamaan yang ketiga ya. Oh, persamaan yang kedua, yaitu yang ini. Ini mohon maaf, ini salah. Ini yang benar itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita hitung dulu yang sebelum mesin mobil mati, yaitu V0-nya sama dengan 0, A atau percepatannya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dengan waktunya 20 second. VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan 0, percepatannya 2 ditambah 20. VT sama dengan 40 meter per second. Nah, setelah mobil mati, V0-nya menjadi 40 meter per second kuadrat, VT-nya 0. Waktunya 10 second. VT sama dengan V0 plus AT. Atau VT sama dengan 40 plus A titik 10. A kali 10. A atau percepatannya yaitu sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan min 4. Kemudian dimasukkan ke persamaan yang ketiga, yaitu yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 40 kali 10 plus setengah min 4 dikalikan 10 kuadrat, yaitu 200 meter. Jadi, mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh 200 meter. Sejak mulai bergerak hingga berhenti menempuh jarak 200 meter. Jadi, dari soal ini, jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut berapa? Yaitu 200 meter. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mobil A dan B terpisah sejauh 1.200 meter dalam keadaan diam. Nah, ini ada gambarnya. Ini yang merah mobil A dan yang hijau ini mobil B. Terus, kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing. Kecepatan mobil A yaitu 40 meter per sekon dan kecepatan mobil B yaitu 60 meter per sekon. Tentukan yang pertama yang ditanya yaitu jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Yang kedua, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Yang ketiga, jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A. Nah, untuk pembahasannya yaitu waktu tempuh mobil A sama dengan waktu tempuh mobil B. Karena berangkatnya bersamaan, jarak dari A saat bertemu. Misalkan X, sehingga jarak dari B yaitu 1.200 min X. Ini dimisalkan jarak A itu dimisalkan dengan X. Jadinya jarak dari B itu 1.200 min X. TA sama dengan TB. SA per VA sama dengan SB per VB. X per 40 sama dengan 1.200 min X per 60. Kemudian dipindah ruas, jadinya 6X sama dengan 4, buka kurung, 1.200 min X, tutup kurung. 6X sama dengan 4.800 min X. Kemudian ini 4-nya pindah ruas, jadinya 10X sama dengan
4.800 X sama dengan 480 meter. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan, yaitu X sama dengan VA kali T. X-nya ketemu 480 dimasukkan sama dengan 40 T. T sama dengan 12 second. Jadi waktu yang diperlukan yaitu 12 detik. Jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A. SB sama dengan VB. SB sama dengan VB kali T, sama dengan 60 kali 12, yaitu 720 meter. Jadi, jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B yaitu 480 meter. Waktu yang diperlukan yaitu 12 detik dengan jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil A yaitu 720 meter. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf atas salah kata, salah perbuatan, dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.